Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herzl Munarif dari Forum News Network. Kementerian Dalam Negeri memutuskan penyaluran bansos untuk sementara dihentikan dan ditunda sampai selesainya pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November nanti. Hal itu untuk menghindari kecurangan dengan menggunakan instrumen bansos. Namun bersama dengan itu, pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi itu melakukan mutasi besar-besaran terhadap camat dan lurah, dan itu dikhawatirkan merupakan bagian dari strategi kecurangan melalui para ASN di Jakarta. Di Jakarta ini kan sekarang calon atau kandidat yang diusung oleh penguasa, yakni Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil Suswono, tanda-tandanya akan kalah itu sangat besar. Soal kemungkinan kecurangan pada Pilkada serentak 2024 ini mendapat sorotan karena Jokowi, kendati dia tidak lagi menjabat sebagai presiden, menunjukkan intensi untuk terus cawe-cawe, baik karena kepentingan politiknya untuk tetap mempertahankan pengaruh di kekuasaan, juga berkaitan dengan kepentingan politik dinasti. Di Jakarta ini kan Koalisi Indonesia Maju Plus mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono, sementara di Jawa Tengah itu ada pasangan Ahmad Yasin dengan Tad Yasin, dan di Sumatera Utara Bobi Nasution. Nah, ini menantu Presiden Jokowi ini maju sebagai kandidat calon gubernur berhadapan dengan mantan gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sejak awal sudah mengkhawatirkan akan terjadi kecurangan masif di Sumatera Utara karena adanya kepentingan dinasti Jokowi, dan Sumut berdasarkan sebuah riset menjadi provinsi yang berada pada urutan keempat dalam soal kecurangan pilkada. Sementara di Jawa Tengah itu PDIP juga melaporkan ratusan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh ASN ke Bawaslu. Di tiga provinsi utama di Indonesia itu calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, dan itu artinya terafiliasi dengan Jokowi, berdasarkan hasil survei itu hanya di Sumatera Utara yang unggul, yakni Bobi Nasution yang unggul atas Edi Rahmayadi. Sementara Lutfi di Jawa Tengah dan Ridwan Kamil di Jakarta, surveinya itu sudah dikalahkan oleh para kompetitornya. Di Jawa Tengah itu Jenderal Andika Perkasa yang menjadi kompetitor Lutfi, dan di Jakarta itu yang menjadi kompetitor dari Ridwan Kamil adalah mantan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di Jakarta, sinyal Jokowi masih ikut cawe-cawe terlihat dari soalnya calon gubernur Ridwan Kamil yang diusung oleh Kim Plus ke Solo. Pada waktu itu, Ridwan Kamil mengaku bahwa dia ingin menimba pengalamannya Pak Jokowi yang pernah menjadi gubernur di Jakarta. Saya kira ini hanya dalih saja ya, karena Pak Jokowi kan menjadi gubernur di Jakarta itu selama nggak sampai satu periode, hanya 2,5 tahun. Nggak fair ya kalau kita mau mengklaim itu dia gagal. Tapi begitu juga kalau dinilai bahwa Jokowi itu sukses ketika memimpin Jakarta, itu juga terlalu melebih-lebihkan. Sama seperti sekarang ketika dia memimpin Indonesia juga dilebih-lebihkan bahwa dia presiden yang berhasil, tapi ternyata data dari BPS itu detail menyebutkan bahwa dia adalah presiden yang gagal gitu. Jadi dipastikan bahwa Ridwan Kamil ke Solo itu nggak ada kaitannya dengan menimba ilmu atau belajar dari Jokowi bagaimana mengelola Jakarta, tapi lebih pada karena dia mulai panik karena elektabilitasnya sudah disalib oleh Pramono. Karena sebelum bertemu dengan Jokowi kan Ridwan Kamil juga pamer dia makan malam bersama dengan Presiden Prabowo. Di Jawa Tengah sangat jelas Jokowi masih terlihat menggunakan tangan-tangan di kekuasaan untuk memenangkan pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yasin, yang ini didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, dan Jokowi sangat kental di situ perannya. Seperti dikatakan oleh Ahmad Lutfi, Jokowi itu bahkan akan turut kampanye. Jadi dia merupakan bagian dari tim kampanye. Saya tidak tahu apakah ini juga sudah dilaporkan ke KPU, karena kan tim kampanye itu daftarnya biasanya dilaporkan ke KPU. Namun sejauh ini kita belum melihat Jokowi itu turun langsung misalnya dalam kampanye terbuka. Yang menjadi masalah justru secara mengejutkan Presiden Prabowo Subianto itu membuat video testimoni mendukung pasangan Lutfi dan Tad Yasin setelah bertemu dengan Jokowi di Solo. Langkah Presiden Prabowo tersebut mendapat banyak kecaman karena selain tidak netral, ini juga bisa menjadi justifikasi para aparatur sipil negara dan aparat penegak hukum di bawah di level daerah gitu ya untuk memihak ke Lutfi.
Padahal sebelumnya ketika hadir dalam penutupan Kongres Partai Amanat Nasional pada bulan Agustus ya, Prabowo itu kan menegaskan tidak akan cawe-cawe dalam pilkada. Dalam bahasa Prabowo, ternyata semua itu untuk pilkada diserahkan kepada para junior. Dan dia tidak mempermasalahkan partai anggota Kim Plus itu berbeda pilihan dalam pilkada. Langkah Prabowo membuat testimoni yang sangat mengejutkan itu diduga ini merupakan permintaan Jokowi yang sejak awal terlihat mendukung Lutfi, pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3 yang dikenal sebagai Geng Solo. Ini ada netizen kan yang membuat kolase foto-foto ketika Prabowo bertemu dengan Jokowi dan Jokowi bertemu dengan Taj Yassin dan Lutfi dan kemudian setelah itu Prabowo menyampaikan testimoninya. Ini dia menunjukkan bahwa ini sebenarnya atas order dari Jokowi. Jadi bukan semacam keinginan dari Prabowo untuk mendukung Taj Yassin dan menjilat ludahnya sendiri yang tidak akan cawe-cawe. Tapi saya kira secara prinsip ya memang ini peran Jokowi yang terlihat lebih dominan ketimbang keinginan Prabowo untuk mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Di 3 provinsi tersebut, koalisi Indonesia Maju Plus itu berhadapan dengan kandidat yang diusung oleh PDIP. Khusus untuk Jawa Tengah dan Sumatera Utara, kepentingan Jokowi lebih kental dibandingkan koalisi Indonesia Maju Plus maupun kepentingan Prabowo. Di Jawa Tengah, selain karena Lutfi ini adalah perwira tinggi polisi Geng Solo, ini sebutan dari media untuk para perwira tinggi TNI maupun Polri yang karirnya melejit karena pernah bertugas di Solo dan pada saat itu bersamaan dengan Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Lutfi ini juga figur yang menarik, dia bukan dari Akpol tapi karirnya melejit bisa sampai Kapolda dan kemudian terakhir dia pensiun Bintang 3. Nah, di Jawa Tengah ini Jokowi itu berhadapan langsung dengan mentor politik yang sebelumnya sempat diakui sudah seperti ibunya sendiri, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan kita tahulah kemudian sekarang Jokowi berkhianat dan tentu saja Megawati tidak ingin kalah lagi dan kehilangan muka karena kandidat yang diusungnya itu kalah lawan kandidat yang didukung oleh Jokowi. Apalagi di Jawa Tengah ini PDIP itu mengusung kandidat yang sesungguhnya ini kalau dari pangkatnya ini over kualifikasi ya untuk seorang gubernur. Karena ini kan Jenderal Andika Perkasa ini purnawirawan tentu saja Jenderal TNI-nya ya. Ini dia adalah mantan Panglima TNI. Dia bintang 4 dan berhadapan dengan bintang 3 dari Polri ya Komjen Ahmad Lutfi. Tapi Panglima TNI jadi bersedia turun menjadi calon gubernur tuh kalau sampai kalah kan memalukan. Jadi ini betul-betul harus all out ya. Megawati tentu tidak mau peristiwa Pilpres 2024 untuk di Jawa Tengah itu terulang ya. Kandidat yang diusungnya Ganjar Mahfud dikalahkan oleh kandidat yang didukung Jokowi Prabowo Gibran. Padahal Jawa Tengah ini kan secara tradisional adalah kandang banteng ya. Kalau sampai kalah lagi di Jawa Tengah, ini bakal jadi pukulan telak secara moral, tidak hanya bagi Megawati, tapi juga para kader PDIP. Ini berat ini, dampaknya bisa jangka panjang, terutama bagi kader PDIP ya, untuk menegakkan kepala lagi, karena ternyata selama ini klaim mereka bahwa Jawa Tengah kandang banteng itu bisa dengan mudah dirontokkan oleh Jokowi. Ini kalau pilkada sekali ini juga mereka kalah. Jadi ini sama-sama all out ya. Jokowi all out karena secara tradisional itu dia juga rasa basis mendukungnya sangat kuat dan bahkan dia memulai karir politiknya itu dari Jawa Tengah. Bahkan dia juga akan mengakhiri masa tuanya di Jawa Tengah, tepatnya di Karanganyar ya yang bertetangga dengan Solo. Sementara buat Megawati dan PDIP pokoknya itu nggak ada tawar-menawar. Seru ini yang terjadi di Jawa Tengah. Di Sumatera Utara tidak perlu lagi dijelaskan karena menantunya Bobi yang maju pasti nggak boleh kalah. Karena Bobi ini bagian dari politik dinasti yang harus menang. Ini untuk melengkapi posisi Gibran sebagai wakil presiden di pusat. Dan setelah sebelumnya itu Jokowi kan gagal membuat putranya Kaisang Pangarep itu mendapatkan tiket maju pada Pilgub. Dan dia kan sekarang hanya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang tidak lolos di parlemen. Jadi sangat sulit untuk berharap bahwa nanti tanpa Jokowi di kekuasaan itu PSI itu bisa lolos di parlemen. Ketika masih ada Jokowi aja gagal, apalagi kemudian tanpa Jokowi. Bagaimana dengan Jakarta? Kepentingan Jokowi itu tidak sekental di Jateng dan Sumatera Utara. Apalagi lawan dari Ridwan Kamil, Pramono Anung,
Kendati dia juga kader PDIP, tapi dia punya kedekatan dengan Jokowi karena menjadi Menteri Sekretaris Kabinet selama 2 periode. Nah, ini apalagi kalau kita sesuai dengan pengakuan dari Pramono, sebelum diajukan Megawati sebagai kandidat Gubernur Jakarta itu, Jokowi pernah mendorong Pramono untuk maju ke Pilgub Jakarta, tapi dia menolaknya. Baru setelah diperintahkan Megawati, dia tidak bisa menolak. Dan akhirnya ketika dia melapor pada Jokowi soal dia maju, itu ya Jokowi kata Pramono langsung tersenyum gitu. Tuh apa yang gue bilang dulu kan gue yang nyuruh maju juga gitu kira-kira ya mungkin maksudnya. Jadi Pramono ini adalah calon kompromi antara Jokowi dan Mega. Majalah Tempo ini dalam sebuah laporan investigasinya ini mengungkap fakta yang menarik. Katanya Pramono ini merupakan deal politik agar PDIP bisa tetap mengusung kandidat di Pilkada Jakarta asal tidak mendukung Anies. Kita ingat ya, pada waktu itu Anies sudah datang ke kantor DPP, sudah mengenakan tenun ikat berwarna merah, celana hitam, dan dia berfoto bersama dengan Rano Karno, tapi tiba-tiba batal. Rupanya selain ada tarik-menarik kepentingan di internal, terutama para Ahoker yang menolak keras Anies, itu ada juga deal dengan Jokowi. Pada waktu itu disebutkan bahwa Jokowi itu akan tetap menerbitkan Perpu revisi Undang-Undang Pilkada yang digagal disahkan oleh DPR. Artinya kalau diterbitkan perpunya, kendati revisinya di DPR gagal karena di demo ratusan ribu orang, ya PDIP tetap tidak bisa mengusung kandidatnya di Jakarta. PDIP bisa mengusung sendiri kandidat di Jakarta itu setelah Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 70 tahun 2024 menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah yang gugatannya diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora Indonesia. Keputusan Mendagri menghentikan sementara bansos tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugianto, ini politisi depan, merespon laporan dan permintaan anggota DPR dari fraksi PDIP Deddy Sitorus. Dedi sebelumnya itu memaparkan data-data dan fakta bansos itu banyak digunakan sebagai instrumen kecurangan oleh kekuasaan dalam pemilu, pemilu legislatif, pilpres, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kecurangan lagi di pilkada serentak kali ini. Penggunaan bansos sebagai alat menyogok rakyat dan menukarnya dengan dukungan kepada kandidat penguasa itu sangat masif pada pemilu dan pilpres saat Jokowi masih berkuasa. Kemenangan pasangan Prabowo dan Gibran itu ya peran-peran kecurangan selain bansos dan juga pengerahan aparat penegak hukum dan ASN itu sangat masif di era Jokowi ya. Menanggapi laporan dan masukan tersebut, Kementerian Dalam Negeri kemudian menerbitkan surat edaran yang menyatakan penundaan penyaluran bantuan sosial. Bima Arya menegaskan bahwa penundaan itu tidak berlaku untuk program dari kementerian yang pelaksanaannya harus disegerakan. Penyaluran bansos yang ditunda itu adalah bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Itu yang merupakan kewenangan dari daerah. Untuk bansos yang biasa disalurkan seperti dari Kementerian Sosial dan bantuan fiskal dari program Kementerian Keuangan, misalnya untuk penurunan stunting, itu masih bisa dilakukan. Karena memang sudah ada jadwalnya. Apalagi itu sudah diberitakan kepada warga. Ini tidak apa-apa, tapi silahkan dilaporkan, ujar Bima. Artinya kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Ini dengan ditundanya penyaluran bansos ya satu masalah selesai. Walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya beres. Tidak ada jaminan bahwa pilkada serentak itu tidak akan curang. Nah di tengah ada kabar positif. Kementerian Dalam Negeri menunda penyaluran bansos terutama yang dikelola dari APBD itu. Tiba-tiba saja pejabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi yang baru dilantik itu melakukan mutasi besar-besaran di Pemprov DKI.